Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu Sobat Pendidik dimanapun Anda berada? Kita berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu membangun chemistry dengan peserta didik. Dengan bintang tamu kita kali ini, seorang guru muda bertalenta dan aktif sekali dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, Ibu Nur Laila dari SMP YPS Samarinda. Ibu Nur Laila, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Ike? Alhamdulillah tetap sehat dan semangat. Alhamdulillah. Bisa sedikit bercerita Ibu, sekarang Ibu Lela kesibukannya apa sih? Baik, sebelumnya saya perkenalan diri dulu ya, Mbak Ike. Jadi saya Nur Laila, saya adalah guru IPA di salah satu sekolah swasta di Kota Samarinda. Jadi Mbak Ike, saya ini sibuk di dua pendidikan. Ada pendidikan formal dan pendidikan non formal gitu ya. Memang keluarga hampir 100% berasal dari dunia pendidikan. Ya. Jadi memang sangat dekat dari kecil itu memang dididik dekat sekali dengan pendidikan hingga akhirnya saya mencintai dunia pendidikan. Nah, selain yang tadi saya sampaikan, saya mengajar di sekolah swasta, di SMP swasta di Kota Samarinda, juga aktif di bidang pendidikan non formal. Seperti itu. Iya. Kalau di non formal itu bisa diceritakan? Oke, kalau non formal itu kebetulan, jadi kalau saya bisa bicara sedikit ya Mbak ya. Kalau berbicara tentang pendidikan non formal, saya itu di bidang pendidikan Al-Quran. Jadi pendidikan Al-Quran. Jadi dari sejak tahun 2010, waktu itu saya masih semester 1 pas masuk kuliah gitu ya, di 2010. Itu saya coba karena untuk semester 1 itu kan nggak terlalu sibuk ya Mbak ya. Akhirnya saya cari kesibukan. Nah, salah satu kesibukan saya yang saya dapatkan waktu itu adalah pendidikan non formal, jadi guru ngaji waktu itu. Terus saya ngobrol, terus mendalami, makin kesini makin mendalami. Akhirnya saya bersyukur di posisi sekarang sudah punya 2 lembaga di bawah naungan yayasan seperti itu. Jadi memang fokusnya lebih ke pendidikan Al-Quran seperti itu Mbak. Oke, jadi dari tahun 2010 ya Mbak, dari sampai sekarang 13 tahun ya? 13 tahun Mbak. Dan itu diawali di pendidikan non formal. Pendidikan non formal. Jadi saya kalau dikatakan lebih apa ya? Lebih banyak waktunya di mana, maka saya bisa mengatakan bahwa waktu lebih banyak itu di non formal. Seperti itu, karena pada saat saya mengenyam pendidikan, terlebih dahulu saya lebih duluan masuk ke bidang pendidikan non formal. Jadi kebetulan bapak saya itu juga guru non formal, walaupun sebenarnya punya basic formal, namun beliau memilih untuk lebih fokus ke pendidikan non formal. Jadi akhirnya contoh itulah yang saya ambil, yang saya lihat, dan saya rasa saya cocok di situ, gitu ya, tanpa mengurangi atau tanpa menghilangkan pendidikan formal itu sendiri, seperti itu Mbak. Tapi ketika masuk kuliah tadi di semester awal itu sudah memilih di dunia pendidikan non formal. Jurusannya pendidikan. Jurusannya pendidikan fisika. Keguruan di FKIP Universitas Mula Warman waktu itu. Dan namun sore hari itu kan, kalau pagi ya perkuliahan, nah sore saya isi kegiatan saya dengan mengisi pendidikan non formal tadi, seperti itu.
dari semester 1 berarti dari lulus SMA. Iya. Nah, itu kemudian mengajar dengan anak-anaknya sekitar umur berapa ini? Usianya itu dari sebelum sekolah, kalau tidak salah ya, saya tidak salah ingat itu umur 4 sampai usia SD kelas 5. Luar biasa. Itu bagaimana untuk menyesuaikan diri dengan anak-anak? Mengingat Mbak sendiri baru belia sekali ya, baru lulus SMA. Jadi seperti ini Mbak Ike. Jadi saya percaya bahwa memang pendidikan yang saya lihat, pendidikan orang tua saya kepada anak-anak yang tadi saya ceritain ya, orang tua saya itu memang fokus ke pendidikan non formal. Lalu saya melihat cara beliau mengajar, mendidik anak orang seperti itu, dan saya contohkan seperti itu. Intinya gini, selama SMA saya melihat teorinya, lalu setelah SMA saya praktekkan seperti itu. Jadi saya boleh cerita Mbak Ike. Jadi saya itu mengajar di non formal itu di daerah Pasar Segiri. Jadi di Pasar Segiri itu terkenal dengan anak-anak yang lumayan aktif gitu ya, aktif. Terus mohon maaf, setengah dari murid saya kemarin itu tidak bersekolah. Jadi dari situlah saya coba, pesan bapak saya satu waktu itu pada saat saya bicara bahwa saya mau terjun ke bidang pendidikan non formal waktu itu, di saat saya lagi menempuh pendidikan formal. Saya sampaikan ke beliau apa yang harus saya pertama lakukan seperti itu. Bapak saya dan orang tua saya itu mengatakan seperti ini, ketika kamu mau masuk ke situ, pertama-tama janganlah berbicara, maka dengarkan saja mereka berbicara. Artinya walaupun kamu guru, tidak sepantasnya kamu selalu menggurui. Kamu juga harus belajar dulu tentang anak itu, tentang bagaimana keluarganya, latar belakangnya, dan jangan cepat menjas. Artinya jangan, oh anak ini nggak bisa gitu ya, oh ini anak nggak bisa mengaji, nggak bisa baca, belum sekolah, oh mohon maaf dia kalau di tempat kami itu ya anaknya preman misalnya gitu kan. Jangan seperti itu. Anak yang datang ke kita, dia datang saja itu sebenarnya sudah banyak banyak peningkatan dibandingkan mungkin saja di tempat daerah itu banyak yang tidak mau datang seperti itu. Artinya memandang seorang anak itu paling tinggi di antara instansi lembaga tersebut seperti itu Mbak Ike. Nah dari situ saya coba untuk, ya nggak mudah ya, dimana dengan maksud saya ya kelabilan saya, terus tugas kuliah juga praktikum dan sebagainya, sehingga saya coba untuk ya mungkin ini pelan-pelan dan alhamdulillah masih sampai saat ini. Istiqomah dengan perjuangannya dari awal sampai saat ini sudah 13 tahun ya. 13 jadi kegiatan itu rutin ya Mbak, dari ketika mengisi waktu luang lah istilahnya. Iya benar. Awalnya tidak ini ya Mbak Ike, awalnya tidak terlalu memfokuskan ke situ karena artinya saya datang ke Samarinda waktu itu kuliah, itu memang tujuan utamanya kan kuliah ya. Jadi kalau bisa disampaikan bahwa ini untuk mengisi waktu luang, tapi tidak mengurangi kefokusan saya untuk mengajari tempat lembaga itu, dan juga tidak meninggalkan kewajiban utama saya ke situ, ke Samarinda untuk kuliah seperti itu Mbak Ike. Itu di bidang non formal ya. Itu di bidang non formal. Setelah itu kan waktu berjalan ya sampai akhirnya lulus kuliah. Nah untuk mengawali karir di bidang pendidikan formal itu gimana Mbak? Lama di bidang non formal, saya punya ketakutan untuk memulai di sekolah formal. Saya sampaikan seperti itu. Jadi mungkin juga teman-teman yang menonton pada kesempatan kali ini juga pernah merasakan apa yang saya rasakan ya. Jadi gini, ketika saya lama di dunia non formal, ketika saya lulus saya bingung. Kenapa saya bingung? Saya bingung saya harus bagaimana? Seperti itu ya. Karena kalau non formal itu kita tidak dibebankan dengan
administratif, terus hal-hal yang menurut saya tidak terbiasa untuk itu Mbak Ike. Jadi akhirnya saya sampaikan saya tidak berani. Awalnya tuh saya lulus 2014 saya tidak berani. Akhirnya saya masuk di salah satu bimbingan belajar. Bimbingan belajar di Samarinda. Selama 2 tahun saya fokus di situ. Karena masih ada ketakutan gitu loh ya. Itu saja saya sudah melewati, menurut saya sudah melewati zona nyaman saya gitu ya. Karena kalau di non formal kan santai ya. Cuman waktu itu teman saya mengatakan bahwa kamu harus lewat dikit saja dari garis itu ya, garis kenyamanan. Saya daftar di salah satu bimbingan belajar di Samarinda waktu itu. Lalu saya 2 tahun belajar lagi konsep fisika. Waktu saya ngajar fisika SMP dan SMA. Saya belajar. Termasuk saya belajar tentang membangun chemistry anak itu dengan di situ. Ya, di situ. Awalnya secara kulitnya kami diajarkan bagaimana membangun, tidak boleh marah. Kenapa? Karena kita menjual jasa waktu itu ya. Akhirnya dari situ oke, sip, selesai. Dengan psikologi anak-anak seperti itu. Nah, saya belajar di situ. Lalu setelah itu saya coba lagi tuh selangkah lebih maju untuk masuk di salah satu, diajaklah sama temen juga di lembaga pendidikan non formal itu, diajak masuk ke sekolah dekat dengan bimbingan belajar. Yuk coba yuk gitu ya. Akhirnya gimana ya? Kalau saya coba, saya takut nih. Lama nggak bikin RPP, terus disuruh bikin RPP itu gimana Mbak Ike? Jadi saya ketakutan. Artinya gini, 2 tahun saya nggak buat RPP. Artinya kan saya takut apakah RPP-nya ini berubah. Ya kan, pendidikan tuh kan berkembang ya, berubah. Jadi ketika saya saya searching di internet bikin RPP dan sebagainya, saya kaget baik karena sebelumnya saya tidak pernah seperti itu, dan kalau di kuliah pun tidak mendalami itu kan. Nah, akhirnya dengan dorongan teman-teman, keluarga, akhirnya yuk coba pelan-pelan ya. Walaupun saya bisa jujur ya Mbak Ike, waktu itu saya ambil format RPP itu dari internet ya, karena kalau saya lihat dari senior saya sebelum yang ini ya, yang saya mau gantikan itu kurang lebih seperti itu. Akhirnya saya cobalah ambil di internet ya, tapi teman-teman di ini saya pesankan jangan ya. Ini contoh yang tidak baik. Artinya teman-teman perlu explore lagi. Tidak perlu sempurna RPP tersebut, tapi yang penting teman-teman pendidik dimanapun saat ini berada bisa mau explore atau mencari referensi yang lebih baik seperti itu Mbak Ike, dan jadilah saya sampai saat ini. Jadi mengawali karir tadi setelah lulus kuliah, kemudian di bimbel, dari bimbel di situ kemudian baru mencoba akhirnya terjun sampai sekarang, bahkan rasanya sulit sekali untuk keluar dari lingkaran pendidikan formal dan non formal, karena akhirnya dua-duanya berjalan tuh sekarang seperti itu Mbak. Jadi sudah nyaman ya. Alhamdulillah sekarang sudah nyaman kedua-duanya. Nah, itu juga terlihat dari postingan-postingan Mbak di media sosial, karena saya kan mengidolakan Mbak Lela nih. Mbak Ike bisa aja. Kalau gitu saya juga mengidolakan Mbak Ike deh. Nah, jadi saya mengikuti media sosial Mbak Lela dan sering memposting hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang menarik dengan anak-anak. Nah, benar. Saya tertarik sekali ketika melihat anak-anak itu aktif dalam mengikuti kegiatan dan mereka terlihat dekat sama Mbak Lela. Mereka terlihat nyaman ketika menjalani proses pembelajaran itu. Ya. Nah, bisa diceritakan itu bagaimana prosesnya pembelajarannya dan gimana juga membangun kenyamanan anak-anak untuk mengikuti proses pembelajaran. Oke, kalau kita bicara ya story panjang sekali ceritanya ini Mbak Ike, tapi saya coba untuk menyingkatnya saja. Jadi gini. Panjang nggak apa-apa.
Boleh ya. Karena ini menarik sekali. Ya, amin ya. Jadi mungkin mudah-mudahan cerita dari saya bisa menginspirasi teman-teman di rumah saat ini atau dimanapun saat ini berada. Jadi seperti ini, saya percaya Mbak Ike, saya percaya bahwa kita tidak bisa menarik anak-anak ke dunia kita kalau kita tidak bisa masuk ke dunia mereka. Seperti itu. Jadi saya harus masuk dulu ke dunia mereka, baru saya tahu apa sih sebenarnya yang dia inginkan, apa sih yang dia tidak suka, apa sih yang dia butuhkan, atau bagaimana yang mimpi dia sebenarnya, minat bakat dia apa sih, sehingga saya tarik dia keluar dari zona nyaman dia untuk masuk ke zona saya, lalu saya bimbing dia, akhirnya menjadi kedekatan emosional. Nah, awalnya ketika saya masuk di SMP YPS itu, saya dihadapkan dengan anak-anak yang mungkin kalau dikatakan aktif, terlalu aktif bahkan. Artinya teman dan guru itu kayak ada batasan, ada dinding tembok Mbak Ike. Jadi teman-teman guru saya di YPS itu adalah senior, banyak yang senior. Nah, di banyak senior itu saya belajar, oh ternyata memang guru-guru di sana itu memberi batas. Waktu itu memberi batas waktu itu. Lalu saya mencoba, oke, saya mau mencoba kebalikannya dong, gitu ya. Saya mau dekat sama anak-anak. Saya dekat anak-anak, saya tidak mungkin Mbak Ike, saya nggak mungkin tiba-tiba langsung dekat langsung gitu ya. Tapi kan saya perlu waktu, satu persatu. Saya perlu dekat dengan satu persatu murid saya. Saya bukan guru yang luar biasa, yang tiba-tiba maha dewa banget, langsung tiba-tiba plak, akrab banget sama murid gitu ya. Karena tidak semua murid suka sama kita, tidak semua murid yang suka pelajaran kita. Apalagi posisinya adalah saya fisika Mbak Ika. Halo anak-anak, saya Bu Nur Laila, saya akan mengajar kalian fisika. Anak-anak itu adalah, saya sudah yakin mereka langsung tutup buku, Pak. Aduh fisika, aduh rumus lagi, aduh Bu, hidup saya ini udah punya penuh dengan rumus gitu loh. Tanpa mereka tahu, karena sebenarnya gini, mindset anak-anak gitu ya, mindset anak-anak tentang pelajaran saya itu memusingkan. Hafal rumus dan minimal harus hafal perkalian. Iya, betul. Iya kan? Saya juga. Jadi termasuk yang fisika itu ngomong buat saya. Oh gitu ya, baik. Jadi habis ketemu saya mudah-mudahan nggak jadi momok ya. Nanti saya privat sama Mbak. Jadi fisik anak-anak kalau sudah mengenal fisika, jadi kalau fisika itu kan gurunya galak. Ya kurang lebih 11-12 dengan IPS sama matematika gitu ya. Jadi hitung-hitungan, rumus, sudah hitungan kami belum hafal perkalian Bu, belum lagi ini. Jadi rasanya tuh kayak momok banget bagi anak, sama seperti Bu Ike. Nah, akhirnya hal tersebut jika tidak diubah, ya seperti Mbak Ike tadi. Sampai jadi guru pun akhirnya saya juga takut matematika gitu ya. Walaupun sebenarnya Mbak Ike mungkin sudah melewati itu, tapi karena mungkin ada sedikit trauma. Nah, Mbak Ike, untuk membangun kedekatan dengan murid, pertama saya harus dekat dengan murid tersebut secara emosional, tapi tetap harus ada batasan Mbak Ike. Ya, harus ada batasan. Jadi batasan terkait menghormati dan dihormati. Kita juga harus mengajarkan anak-anak bahwa orang tua, guru itu adalah orang tua dan orang tua itu harus dihormati. Dengan cara menghormati, mencontohkan. Yang kedua, kita harus mencontohkan Mbak Ike. Ya, kita harus mencontohkan. Jadi mencontohkan hubungan baik dengan rekan sesama pengajar di sekolah. Kan lucu Mbak, kalau misalnya kita mengajarkan anak-anak atau kita mau membangun chemistry ke anak-anak, tapi kita tidak bisa membangun chemistry dengan rekan kerja yang setiap hari dilihat oleh anak-anak. Berapa jam sih kita di kelas Mbak Ike gitu ya. Nah akhirnya pelan-pelan
Kalau sudah saya tarik anak-anak dari dunia mereka, oh sukanya ternyata anak-anak ini suka game misalnya. Oh anak-anak ini suka memasak misalnya. Artinya kita punya asesmen awal lah ya gitu ya. Kita tarik dia, oke. Dan selanjutnya kita tawarkan hal baru Mbak, yang berhubungan dengan minat mereka, keinginan mereka, kebutuhan mereka. Lalu kita coba untuk merangkainya dan kita coba untuk mengeksplor. Jadi anak-anak dan kita. Kalau sekarang kan mungkin anak-anak lebih aktif ya. Dari kurikulum Merdeka kan seperti itu. Nah kalau dulu saya coba untuk saya dan anak-anak berkolaborasi. Jadi saya aktif ya 50-50 lah ya. Saya 50 dan 50 keaktifannya. Saya coba untuk meramu sebuah pembelajaran yang dekat, Mbak Ike. Dan ini poin paling penting menurut saya. Saya mengajarkan ke mereka dengan mencontohkan kedekatannya dengan 4 kata keramat. 4 kata keramat. Pertama, terima kasih. Minta tolong. Ya, minta tolong. Luar biasa. Gitu ya. Jadi kita yang ini dan minta maaf. Jadi ada 4 kata-kata keramat yang menurut saya keramat yang sebenarnya mohon maaf mungkin saja guru-guru itu tidak tidak mau mengungkapkan ke anak-anak. Terima kasih nak. Misalnya nih misalnya Dinda gitu ya. Ibu minta tolong ya, angkatkan buku ibu ke kantor misalnya. Lalu sampai di kantor, terima kasih ya. Gitu ya. Artinya kan sebenarnya sepele sebenarnya Mbak Ike, sepele. Tapi saya yakin 4 kata keramat ini yang selalu saya ucapkan, di dalam kelas kalau saya mengajar, itu bisa membangun chemistry dengan murid. Artinya mereka merasa dihargai dan saya rasa harga diri saya nggak turun kok Mbak Ike ketika saya mengatakan 4 ini. Ketika contoh nih Mbak Ike, saya guru Mbak Ike fisika. Terus ketika saya memberikan contoh ternyata jawabannya atau salah memberikan teori, misalnya teori fisika atau teori biologi, saya sampaikan ternyata salah. Saya nggak malu, saya ucapkan minta maaf. Kenapa? Gitu ya. Kenapa? Karena menurut saya untuk apa saya harus malu gitu loh. Gitu ya. Untuk apa saya harus malu? Saya ini selain untuk etika saya, melatih etika saya juga mencontohkan dan mudah-mudahan ini juga bisa dicontohkan oleh murid-murid saya nantinya bahwa kata minta tolong, kata terima kasih, minta maaf, luar biasa itu tidak menurunkan harga diri guru. Apalagi anak-anak. Jadi anak-anak itu ketika menyatakan terima kasih Bu, minta tolong, itu tidak menurunkan harga diri mereka. Malah menurut saya kalau anak-anak dan guru sudah terbiasa melakukan itu, ya, posisinya beda. Seperti itu Mbak Ika. Luar biasa sekali. Jadi pemberian apresiasi ya, ini juga penting ya. Apresiasi Mbak Ike. Jadi bisa membuat siswa juga lebih respect ya sama kita ya. Benar. Kalau Mbak Ike sendiri gimana? Kalau misalnya dari 4 ini kira-kira Mbak Ike paling sering gunain yang mana kira-kira? Alhamdulillah saya sendiri kalau memang dulu ya. Dulu memang sedikit memberi batasan dengan siswa karena ada kekhawatiran nanti takutnya ketika kita akrab dengan siswa anak-anak nanti jadi sama kita seperti apa nih, ada kekhawatiran itu. Iya, benar dulu. Tapi sekarang memang pelan-pelan dirubah karena ya pendidikan tadi dinamis ya Mbak ya. Seperti Mbak sampaikan selalu mengalami perkembangan. Jadi saya pun juga harus banyak belajar bagaimana menyesuaikan dengan anak-anak zaman sekarang ini seperti apa.
Benar sekali. Termasuk penggunaan kata-kata itu tadi sih saya juga menerapkan insya Allah untuk tidak tidak membatasi, memberi batas kita dengan siswa, tidak membuat martabat seorang guru itu menjadi turun. Iya, benar. Jadi hal itu juga memang harus kita contohkan. Iya, benar baik. Jadi kalau kita lihat memang pada dasarnya empat kata keramat ini yang saya sampaikan adalah salah satunya yang Mbak Ike sampaikan tadi, apresiasi gitu ya. Saya menempatkan diri saya ke murid, di posisi murid. Bagaimana perasaan saya ketika saya di posisi murid, lalu guru saya mengucapkan terima kasih. Oh, kamu luar biasa loh Bu Nurlaila, kamu luar biasa. Jadi hadiah itu kan, apresiasi itu kan gak harus hadiah ya Mbak Ike ya. Dengan kata-kata kamu luar biasa, tingkatkan ya, hebat loh. Itu kan sebenarnya kata-kata yang menurut saya hadiah yang luar biasa, tidak ternilai harganya dan bisa meningkatkan motivasi belajar. Jadi saya dekat sama anak-anak, tegas iya. Saya katakan saya tegas iya. Rumusnya kerjakan tugas sekian-sekian seperti itu ya. Tapi ketika mereka mengerjakan tugas, ketika anak-anak mengerjakan tugas, saya apresiasi. Oke, ini bagus. Tidak ada anak-anak yang mengerjakannya salah soal. Bisa jadi dia salah mengerjakan soal misalnya karena dia tidak paham penjelasan kita. Artinya kan yang salah kita, bukan anak-anak. Artinya, oke, kamu perlu ini ya nak, minta tolong diperbaiki ya. Kan gitu ya, kan enak ya dengernya ya. Dibandingkan, kamu harus baik ini. Saya nggak mau tahu ya. Saya nggak mau tahu, kamu harus perbaiki. Jangan pulang atau jangan istirahat kalau kamu belum perbaiki soal ini. Saya mau kamu selesaikan dulu ini soal ini. Minta tolong ya nak, selesaikan ya, ibu tungguin boleh? Kan seperti itu enak ya Mbak Ike. Dibandingkan kalau misalnya kita dengan ini, akhirnya anak-anak tertekan, takut, nggak konsentrasi. Nah seperti itu Mbak Ike, akhirnya terjalinlah komunikasi. Dan anak-anak yang saya dapatkan ya, hasil yang saya terapkan ke anak-anak itu adalah anak-anak respect dengan saya. Ketika saya ini dampaknya Mbak Ike, ini dampaknya. Jadi dampaknya ketika saya mengatakan selalu yang seperti itu, saya dampaknya gini. Kok kalau ketika saya tidak datang nih, saya nggak masuk kelas, misalnya saya sakit atau ada kegiatan di luar, loh kok Bu Laila kok nggak masuk ya, gitu loh. Sampai saya harus diteleponi sama guru-guru yang lain, nih mana nih, ini anak-anak nyariin nih, gimana gitu. Aduh, terus minggu depan misalnya saya masuk, mereka protes, Bu, ibu kok kemarin nggak masuk, kami kangen loh sama ibu. Artinya gitu, walaupun dalam tanda kutip ya Mbak Ike, saya ngajarnya fisika, saya ngajar itu belum tentu mereka paham, tapi sosok saya merasa dirindukan oleh murid. Itu yang membuat saya sampai saat ini nyaman di posisi guru. Seperti itu Mbak Ike. Luar biasa sekali ya. Mungkin saya kalau jadi murid Bu Lela juga nyari Mbak Ike bisa aja. Luar biasa sekali ya Mbak Lela ini. Saya semakin mengidolakan Mbak Ike. Karena mengingat usia beliau yang sangat muda, alhamdulillah, dengan berpikiran yang sangat bijaksana ini, saya rasa belum semua orang, saya tidak bilang tidak semua orang, tapi mungkin belum semua orang bisa berpikir sedewasa ini, sebijak seperti Ibu Lela. Jadi sangat menarik sekali ketika bagaimana kita menyajikan proses pembelajaran yang berpihak kepada siswa merasa nyaman, tidak merasa terbebani dengan apapun. Dan bagaimana kita sebagai guru yang dirindukan siswa, saya ingin sekali seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu dimanapun Anda berada, perbincangan kita sangat menarik sekali dengan Ibu Lela yang sangat menginspirasi saya terutama sebagai guru. Dan amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang menyaksikan juga dapat melaksanakan apa yang strategi-strategi Ibu Lela tadi untuk menyajikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Dan saya siap bergerak Bu untuk
berubah luar biasa. seperti Bu Lela. Baik Bu Lela, untuk closing statement bagi pemirsa. Oke, Bapak Ibu Sobat Pendidik dimanapun saat ini berada yang menyaksikan program Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan yang digagas oleh komunitas Guru Penggerak Kota Samarinda, yang ingin saya sampaikan adalah apapun modelnya, sebagus apapun strategi mengajarnya, kalau guru itu tidak punya kedekatan emosional, tidak membangun chemistry dengan muridnya, tidak akan mendapatkan hasil maksimal. Jadi sebelum kita menyusun program pembelajaran gitu ya, tidak ada salahnya untuk lebih dekat dengan murid ya, walaupun memang kita harus punya batasan hormat menghormati seperti itu. Mungkin itu saja Mbak Ike, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bu Lela. Semoga perjuangan Ibu Lela dalam dunia pendidikan baik formal dan non formalnya bermanfaat untuk anak-anak didiknya, menjadi amal jariah untuk Ibu Lela. Amin. Terima kasih Mbak Ike. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, demikian perbincangan kita kali ini dalam Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan. Jangan lupa untuk mengikuti semua sosial media kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.